Ada Mas Agustus ya di Semarang ya, sudah bergabung melalui WhatsApp di 0811271044 ya. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Mas Agustus. Halo, selamat malam. Suaranya jelas nggak sih? Coba yang di radio dulu aja. Halo Mas Agustus. Mas Agustus di mana? Di Semarang aja, di Tembalang. Oke, di Tembalang ya. Baik, Mas Agustus, lokasi kejadiannya di daerah Semarang ya, betul? Ya, betul-betul di Semarang. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini Mas loudspeaker bukan sih? Enggak, haruskah di loudspeaker? No, jangan. Soalnya suaranya kelihatan kedengeran jauh banget. Udah ini. Lebih bagus daripada yang tadi. Tapi kita coba teruskan dulu aja ya. Silahkan Mas Agustus, boleh dimulai ceritanya. Ya, ini kejadiannya sudah lama sekali ya. Jadi berapa ya? Ketika saya umur kelas 2 SD kalau salah, atau kelas 3 gitu. Halo? Ya, kita nyimak Mas. Oh ya, gitu. Jadi tuh waktu itu saya itu kan pulang sekolah gitu ya. Pulang sekolah jam 9:30 lah tuh sampai rumah. Saya tuh berkeinginan untuk nyusul nenek saya gitu ya sama kakak saya. Dimana kebunnya itu tuh kalau dari jalan tuh jaraknya tuh sekitar 100 meter, jadi agak jauh sih sebenarnya dari jalan utama gitu. Memang di daerah situ tuh dulu nggak sepadat sekarang ya, jadi masih banyak pohon-pohon besar gitu. Dan jalannya pun hanya setapak gitu kan. Nah ketika itu saya tuh harus untuk nyusul nenek dan kakek itu harus lewat di pinggir selokan, tapi selokannya itu yang lumayan besar gitu, sekitar 3 meter lah diameter selokan gede itu. Nah di sepanjang jalan itu kan banyak pohon bambu, jadi sepanjang sekitar berapa ya 50 meter 30 meter lah, di situ ada deretan pohon bambu yang rimbun sekali gitu di situ. Nah di selokan itu lumayan deras sih airnya gitu. Saya jalannya tuh di samping selokan gitu. Jalan namanya kan anak kecil ya. Sebenarnya nggak ada perasaan apa-apa juga, nggak mikir apa-apa gitu. Cuman pas di tengah jalan tuh perasaan saya tuh pengen nengok terus ya ke arah kiri gitu. Kan selokannya di kiri jalan tuh ya, yang jalan setapak yang saya lewatin tuh. Di situ entah kenapa tuh pengen nengok terus gitu ke arah kiri gitu, di bawah pohon-pohon situ gitu. Jadi pas lewat itu kan agak-agak gelap tuh ya masih di bawah tuh, tapi saya masih bisa jelas gitu apa gitu yang ada di bawah situ tuh masih kelihatan jelas sama saya gitu. Pas jalan gitu saya nengok, saya nggak tahu itu apa sebenarnya. Cuman pas saya berhenti lihat di bawah pohon itu, di situ ada sosok kepala. Tapi karena anak kecil ya waktu itu kelas 3 SD, jadi nggak tahu kalau itu tuh hantu atau sosok seperti itulah gitu. Cuman yang jelas di situ saya lihat tuh mukanya sosok itu tuh udah cemong semua. Jadi kayak sosok pejuang yang habis perang gitu loh gitu. Jadi dia pakai ikat ini bendera merah putih. Dia nggak nancap sih kepalanya, cuman kayak kayak terletak di bekas-bekas tebangan pohon bambu gitu. Saya sempat lihat sih, dia lihat ke saya gitu. Cuman waktu itu karena anak kecil nggak tahu, justru saya takutnya pada saat itu tuh langsung menjamin mata, teriak nangis.
Tapi saya nggak tahu itu hantu. Cuman saya tahu tuh orang sosok itu tuh galak gitu loh. Kayak melototin saya gitu kan. Saya nangis, saya teriak gitu kan. Apa namanya? Terus mendengar tuh nenek sama kakak saya tuh. Gitu. Mereka teriak nanya, "Ini kenapa?" gitu kan. Saya jawab. Saya nggak bisa jawab, cuma hanya nangis saja. Terus selang berapa ya, 4-5 menit datanglah tuh si nenek sama kakak saya tuh nanya gitu, ada apa, kenapa nangis gitu lah. Itu terus saya jelasin bahwa saya nggak berani lihat di tempat yang itu jaraknya dari saya tuh sekitar berapa ya, nggak jauh sih, 7 meteran, 7 sampai 10 meter lah. Itu di bawah pohon bambu tuh, saya di seberangnya sungai kecil itu kan. Saya nunjuk ke arah situ, tapi masih nggak berani lihat di situ gitu. Itu dicari kan tuh, kebetulan ke arah situ ada jembatan kecil, tapi sebenarnya bukan jembatan sih, jadi kayak apa ya, pohon bambu ditaruh gitu buat nyebrang gitu loh, cuman berapa biji gitu kan, berapa batang gitu. Dicari di situ udah nggak ada gitu. Udah dicari terus ya udah gitu loh. Cuman memang saat itu tuh di situ memang sepi ya, karena di kebun ya, jauh juga dari jalan gitu. Kayak gitu. Halo? Mas Agustus, waktu itu habis kejadian, apakah kemudian ada kejadian lanjutan ya yang menyertai semacam, kalau orang Jawa bilang tuh kayak kesambet dan akhirnya demam, sakit gitu atau gimana? Nggak ada sih waktu itu. Baik-baik aja gitu loh. Tapi memang di daerah situ memang setelah saya besar memang gitu daerahnya gitu loh. Cuman kalau sekarang sih udah jadi pemukiman padat sih. Gitu. Tapi nggak ada kejadian aneh-aneh sih setelah kejadian gitu gitu. Oke. Boleh diulangi tadi di daerah mana, Mas? Kalau boleh tahu? Di daerah Tembalang. Daerah Tembalang. Cuman nggak berani sebut namanya, areanya sih gitu. Oke. Mas Febri, silahkan boleh ditanggapi. Ya pengen nanya tuh. Sebenarnya nanti ada cerita satu lagi, boleh? Tapi, sekarang aja boleh sekarang aja Mas, dilanjut aja, run through aja nanti, apa. Ada yang ditanyakan Bob sekalian gitu ya maksudnya. Iya, silahkan sekalian aja. Dan yang kedua tuh gini, itu selang udah lama sih ya, tapi masih SD juga itu. Soalnya nggak tahu dulu ketika masih belum akil balik ya, berapa kali lihat kejadian seperti itu itu. Ini yang kedua sih. Jadi waktu itu kan kakak merit nih, tapi saya udah agak gede sih dibanding yang tadi gitu ya. Pada waktu itu kan udah habis acara hajatan tuh ya, kawinan kakak. Itu tuh jam berapa ya, jam 9:30, jam 10 malam tuh kita tuh saya sama saudara-saudara itu lagi bercanda sama nenek gitu ya di ruang tengah gitu, ngobrol dan sebagainya gitu. Pada saat itu kan juga saya lapar nih, perut terasa lapar, jadi pengen ngambil makanan tuh di belakang. Karena ini kejadian kan di tahun, udah lama sih, tahun 80-an kalau nggak salah tuh. Itu saya ke dapur, dan kebetulan di dapur itu suasana tuh kan memang sepi. Jadi ibu-ibu semua yang bantuin hajatan itu acara udah pada duduk-duduk di depan, di teras gitu. Sedangkan rumah kalau zaman dulu kan panjang ya, kalau rumah di desa-desa gitu ya. Ini boleh saya gambarin dulu ya rumah saya waktu itu tuh. Boleh. Ketika saya kecil tuh rumahnya kan memanjang tuh. Terus di antara dapur sama kamar mandi kan biasanya di luar kalau rumah zaman dulu tuh. Nah, jadi di dapur
selang berapa meter dari dapur itu baru ada sumur. Setelah sumur itu, sumur timba ya mas ini, ada sumur timba itu, terus di seberang sumurnya lagi tuh ada kayak kebun tapi nggak luas sih, tapi kebun pandan, tanaman pandan tuh. Nah setelah pandan itu ke belakang ada kebun lagi, kebun singkong, udah tuh kemanjang lagi tuh ada pohon bambu lagi di sana, gitu. Nah itu, jadi udah malam jam 10-an, saya ngambil nasi tuh di belakang sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya ini nanti akan saya cerita lagi nih, sekilas saja sih yang masih ada sambungannya dengan cerita ini gitu. Tiba-tiba tuh ada suara sama persis gitu ya, sama suara nenek saya manggil gitu, sayup-sayup gitu kan dari seberang arah sumur gitu di pohon pandan tuh, ini Agustus gitu, Agustus gitu, 2-3 kali. Saya ini dong kayak apa ya, berhenti sejenak gitu, yakin gak yakin gitu, bener gak sih ini gitu kan, namanya anak gitu kan. Terus tapi kan tadi saya habis ini bercanda-canda gitu sama saudara gitu di ruang tengah, saya sadar gitu, ini gak mungkin gitu kan. Udah nasi saya taruh, saya langsung lari masuk ke dalam rumah, ke ruang tengah tuh, karena cuma saya sendirian di situ, gak ada orang sama sekali. Tapi pintu yang di dapur itu masih kebuka yang mengarah ke sumur, sedangkan di luar kan cuma ada lampu, tapi lampunya nggak terang gitu pada waktu itu. Saya masuk tuh langsung nemuin nenek, bilang gini, tadi ada yang manggil gitu nama saya gitu. Pikir nenek gitu, cuma jawab juga sama nenek, udahlah tadi ini di sini aja lah, nggak usah dihiraukan. Pesannya sih memang nggak boleh di suara itu, nggak boleh di ini apa ya namanya ya, dideketin gitu loh. Entah kenapa ya, waktu itu saya saya sadar gitu, karena sebelumnya itu saya yakin itu bukan nenek saya gitu, kayak gitu. Itu. Nah ini masih nyambung ke cerita ini ya mas ya. Jadi waktu itu tuh, jadi ketika saya pulang sekolah, biasanya kan di rumah sepi tuh kalau siang. Dan saya suka tiduran di teras rumah. Sedangkan nenek saya kan waktu itu sudah nggak bisa melihat nih. Nenek tuh suka nyasar. Jadi kadang tuh badan dia tuh kena duri gitu. Jadi kalau siang itu jam 2 atau jam 3 sore itu suka manggil saya gitu lah. Terus biasanya langsung lari ke belakang rumah, ke kebun-kebun itu. Nenek biasanya udah nyasar, di badan penuh duri, atau kadang deket bambu, karena dia udah nggak bisa lihat gitu. Tapi menurut cerita nenek sih, kadang tuh ada kayak suara orang nyapa dia gitu. Cuman kan nenek nggak bisa lihat gitu. Jadi sebelum kejadian malam yang hajatan itu, sebenarnya saya kadang juga kalau siang tuh misalkan di teras gitu ya, habis pulang sekolah lagi santai-santai gitu, kadang ada suara mirip nenek. Sebelum kejadian yang malam itu hajatan itu, biasanya kalau ada kejadian ada suara manggil itu, saya nggak langsung menuju ke lokasi itu, kan kebun-kebun ya. Sebisa lihat nenek dulu, dia di dalam rumah ada atau enggak gitu. Kalau di rumah di kamar udah nggak ada, ya berarti itu bener dia gitu. Cuman kalau di rumah ada, ya udah bisa saya cuekin gitu. Itu aja sih mas, cerita saya. Saya pengen nanyain apa sih sebenarnya gitu yang manggil itu, apa pada malam itu, terus yang kepala itu apa. Mas Agustus, ini berarti kejadian intinya di Tembalang ya, antara rumah dan juga kebun itu di satu kampung yang sama ya? Ya, di satu kampung yang sama. Cuman kalau yang kepala tadi, nggak terlalu jauh sih, sekitar 1 kilo lah jaraknya. Jadinya jadi beda sama yang
rumah yang ini yang saya tempatin. Yang kejadian yang kedua sama yang pertama itu beda tempat, tapi masih satu wilayah gitu. Oke, Mas Agustus, ini ada pertanyaan dari kerabat Imelda yang nonton via TikTok. Ini yang dilihat kepala yang dimaksud ini apakah yang selama ini selalu orang sebut-sebut sebagai gundul pecingis, dalam artian kepala yang gelundung gitu, atau kepala dalam artian kepala yang Anda lihat sebagai sebuah sosok yang berdiri gitu, atau gimana? Enggak, jadi waktu itu kan memang karena anak kecil ya, jadi sebenarnya nggak tahu kalau itu sosok hantu, itu saya nggak tahu waktu itu. Yang saya tahu itu ada orang galak banget gitu melototin saya, padahal saya nggak kenal dia gitu. Tapi saya nggak sadar kalau sosok manusia tuh harus utuh, ada tangan atau apa. Nah, pikiran di saat itu adalah saya lihat muka dia udah cemong-cemong gitu, kayak habis perang gitu loh Mas. Dia habis perang, ada bendera merah putih, jadi kepalanya itu bukan bersandar sih, kayak apa ya, kalau orang Jawa semelah itu di bekas tebang-tebangan di bawah pohon bambu yang rimbun, kan sepanjang 30 meter itu kan pohon bambu semua di situ. Terus di sampingnya tuh kayak apa ya, sungai kecil gitu. Oke, Mas Febri, silahkan. Ini ada 2 cerita yang bisa jadi berkesinambungan ya. Tapi yang pasti kejadian ini terjadi ketika Mas Agustus masih kecil. Ya. Selamat malam Mas Agustus ya. Selamat malam Mas Febri ya. Ini kalau yang saya lihat ya di cerita pertama tadi, kalau saya lihat lokasinya ini sebenarnya apa ya Mas ya, hantu hantu yang hanya kepala ya di lokasi itu sebenarnya ada beberapa gitu. Jadi nggak cuma satu sosok saja gitu loh Mas. Itu kalau yang saya lihat ya dari lokasinya ya. Karena kalau yang saya lihat jauh ke belakang tempat tersebut sempat menjadi semacam kayak entah peperangan atau pembantaian ya, tapi di era apa kayak tentara Jepang ya berkedudukan di sini gitu loh Mas. Oke, I see. Entah ini hanya pembantaian atau perang di lokasi itu ya, di lokasi itu atau gimana saya nggak paham ya, pembantaian atau perang di situ saya nggak paham. Tetapi yang saya lihat di lokasi itu memang ada beberapa orang yang istilahnya apa ya, dipenggal gitu loh Mas, dipenggal kepalanya, ada beberapa di situ gitu Mas. Jadi kalau pada waktu itu Mas Agustus sempat lihat sosok yang seperti itu, kalau yang saya bilang ya kemungkinan besar yang dilihat itu adalah nyata gitu loh Mas. Karena yang saya lihat pun di situ ada beberapa sosok seperti itu gitu. Nggak hanya satu sosok, nggak hanya 1-2 sosok yang apa ya, hanya tinggal kepalanya gitu loh Mas. Jadi kepala sama badan itu sudah pisah gitu Mas. Oh. Gitu. Tapi itu memang warga lokal sih, orang Indonesia sih. Orang Indonesia, jadi orang lokal lah. Orang pribumi maksudnya pribumi, orang pribumi. Iya. Terus jadi kalau apa ya, kita bilangnya kayak korban gitu aja ya. Kalau korban seperti itu di situ sebenarnya ada orang luarnya juga ada gitu loh Mas. Jadi nggak hanya orang-orang pribumi saja gitu Mas. Ya kemungkinan besar perang ya, karena kan yang saya lihat juga ada orang-orang yang orang luar negara kita gitu Mas, ada korban juga di situ gitu.
Tapi yang dilihat waktu itu berarti yang pribumi. Iya. Ya. Oke. Lanjut ke cerita yang kedua berarti, Mas Febri. Maaf sebentar. Kalau sampai sekarang masih nggak sih itu Mas? Maksudnya lokasinya itu masih, kan sekarang udah jadi pemukiman, udah jadi rumah setahu saya tuh. Ya, kalau sampai sekarang ya, yang saya lihat ya Mas ya, di lokasi itu sosok-sosok yang dulu menghuni situ tetap ada, masih ada yang di situ, dan ada beberapa sosok itu yang memilih apa ya, untuk menghindari keramaian gitu Mas. Jadi kalau yang dibilang sosok itu masih ada di situ atau enggak, kalau sosok yang sempat dilihat sama jenengan ya Mas Agustus, ini sosoknya kalau yang saya lihat sudah tidak ada di lokasi sekitaran situ. Sosok yang dilihat sama Mas Agustus ini ya, ini sosoknya itu memilih apa ya, memilih untuk menghindari keramaian gitu Mas. Karena yang saya lihat ya, beberapa bulan lalu tuh sempat lewat ke situ ya, itu salokannya tuh masih ada loh sampai sekarang. Jadi tempat, kayaknya dari tempat kos-kosan udah dibuka untuk kos-kosan. Situ sungainya kecil itu, bukan sungai sih ya, kayak sungai kalau pas air banyak tuh jadinya kayak sungai kecil, itu masih ada, cuman di situ kan jadi kontrakan sekarang untuk kos-kosan kalau nggak salah. Yang kayak sungai kecil itu ya, masih ada gitu. Iya itu masih ada, masih, terus ada kos-kosan juga di situ. Ya. Jadi memang beberapa sosok yang menempati situ ya. Kalau yang saya lihat itu masih ya cukup lumayan ya Mas ya. Tetapi memang ada beberapa itu yang apa, kayak menghindari keramaian dari orang-orang gitu loh Mas. Termasuk yang sosok yang sempat dilihat sama Mas Agustus pada waktu itu ya. Iya. Itu kalau yang saya lihat sosoknya itu sudah nggak ada di situ ya. Walaupun kadang sosok ini juga apa ya istilahnya main ya. Walaupun memang sesekali itu sosok ini kadang datang ke situ gitu loh Mas. Sosok yang dilihat sama Mas Agustus pada waktu itu ya. Ya itu mengganggu nggak sih? Kalau jahil gitu loh maksudnya. Sosok yang dilihat ini ya, yang sempat dilihat ini ya, kalau yang saya rasakan ya dari segi energinya itu, sosoknya itu bukan sosok tipikal sosok yang jahil gitu, bukan. Mungkin apa ya, sosok ini menampakkan dirinya itu mungkin ada satu pesan yang ingin disampaikan gitu Mas. Apa tuh pesannya, apa Mas? Pesannya apa Mas? Kira-kira gitu, pengen nyampein apa gitu maksudnya sosoknya tuh. Saya sendiri kurang paham ya, karena sosok ini hanya mau menyampaikan pesan, suatu pesan itu kepada orang-orang yang dituju oleh sosok ini gitu. Jadi istilahnya apa ya? Ya hanya orang-orang yang dipilih saja sama si sosok ini gitu loh Mas. Saya juga kurang paham ya sosoknya. Pesannya itu bagaimana, saya juga kurang paham gitu. Tapi kenapa ke anak kecil ya? Padahal seumuran itu kan nggak bisa ini ya, apa ya, menyampaikan gitu apa pesan yang akan dia sampaikan gitu. Ya. Yang ada kan nangis gitu. Gini, karena
yang saya tahu ya Mas ya, kalau yang saya tahu ya, si sosok astral itu atau makhluk gaib itu ya, dia ingin menceritakan sesuatu, ingin memberikan sesuatu, ingin bersinggungan dengan seseorang gitu ya. Itu yang dituju, yang diarah itu karena Mas ya. Jadi kelopan energinya ini tadi gitu loh Mas. Oke, jadi bukan karena kesamaan energinya gitu loh Mas. Bukan karena umurnya, bukan karena, tapi energinya match. Iya. Iya. Gitu. Kalau yang atau saya tahu mungkin ya. bisa jadi seperti ini Mas Agustus. Mas Agustus diberi pesan pada saat itu dan akhirnya sekarang diceritakan di Radio Imolda FM. Itu bisa juga menjadi salah satu pesan bahwa ternyata ada sosok pejuang yang ada di Tembalang loh gitu loh. Tembalang itu menjadi salah satu daerah yang let's say kayak medan perang juga loh gitu loh. Bisa gitu kan Mas? Itu, di sini. Yep. Oke. Kayaknya udah cukup ya. Ya? Jadi pesan juga itu gini Mas, satu sosok menyampaikan pesan kepada seseorang gitu ya. Itu ada juga sosoknya itu yang menyampaikan pesan itu nggak gamblang gitu loh Mas. Biar orang ini itu cari tahu terus belajar gitu loh Mas. Kadang ada juga yang seperti itu gitu. Oke. Oh ya. Terus ini Mas, yang kedua yang saya sering dipanggil cuman suara itu. Kalau yang di kejadian yang kedua ini sosok yang manggil Mas Agustus ya pada waktu itu. Benar. Ini sebenarnya Mas, jin-jin penghuni yang ada di belakang rumah ya, di area kebun itu ya Mas ya. Kalau yang saya tahu ya, sosok penghuni di mana? Di area kebun dan sekitaran dekat-dekat sumur itu gitu Mas. Jadi gimana Mas? Saya ingin nanyain kalau misalkan pada saat itu saya nggak berpikir 2 kali gitu ya, langsung kira-kira gitu ya kejadiannya ketika saya langsung mengunjungi ke sumber suara tadi gitu. Karena gini, kenapa saya tidak mau mengunjungi langsung mendatangin suara itu? Karena beberapa kali kalau siang hari itu seperti yang saya ceritain tadi gitu. Kadang itu suara hanya suara saja, sedangkan nenek masih ada di kamar atau tidur siang gitu. Tapi kalau ada suara itu kan saya nggak mau datengin langsung, saya cek dulu di kamar. Nenek ada, oh ya udah berarti itu nggak jelas gitu, saya nggak akan datengin gitu. Seperti halnya waktu malam itu kan saya sadar habis bercanda gitu sama nenek dan saudara gitu, maka saya nggak datengin gitu. Tapi ketika misalkan di sisi lain ketika saya nggak sadar gitu, misalkan saya langsung datang itu, kemungkinan apa gitu Mas yang akan terjadi gitu? Itu tadi ya, kalau pada waktu itu Mas Agustus istilahnya pikirannya hilang, tidak terkontrol gitu ya Mas ya, terus nyamperin dari titik suara ini tadi gitu ya. Kemungkinan besar kalau yang saya lihat ya Mas ya, kemungkinan besar nantinya Mas Agustus akan dibawa ke alamnya gitu Mas. Oh, karena dipanggil-panggil terus tujuannya untuk mengarahkan Mas Agustus waktu itu untuk ya istilahnya untuk masuk ke dunianya gitu loh Mas. Oke, good point. Dan seumpama nanti sudah masuk, dan saya sendiri juga nggak tahu kedepannya akan seperti apa gitu loh Mas. Entah itu bisa balik atau enggak, entah
entah itu balik hanya, ya mohon maaf ya, hanya raganya saja gitu. Ya alhamdulillahnya waktu kejadian itu nggak langsung disamperin ya dari ini ya, suaranya itu tadi gitu loh. Dan itu suaranya nyata loh, itu bener-bener real ya. Sama, nggak ada jadi notasi. gini ya, kalau yang apa namanya, yang saya tangkap, yang saya lihat di kejadian yang kedua ini ya Mas ya, saya cerita merinding. Jelas banget suaranya sama soalnya. Gitu. Sorry, yang dimaksud suaranya sama itu konsisten ya? Jadi kayak suara nenek, kayak ngobrol suara nenek langsung gitu. Oke. Tidak, suaranya tidak kayak samar-samar, enggak. Jadi jelas banget kayak ada orang di dekat sumur manggil saya. Bukan berbisik atau apa, jadi saya sempat tertegun gitu. Kok saya dipanggil ya gitu. Udah saya langsung itu lari gitu. Dan suaranya bukan yang samar-samar, sangat-sangat jelas sekali terdengar. Itu arahnya di sumur itu. Gitu. itu pun kalau ketika itu langsung disamperin gitu ya Mas ya, pasti sosok yang manggil ini pasti akan apa istilahnya membo gitu loh Mas. Oh, menyerupai sama gitu itu ya wujudnya ya. Iya gitu. Apa ya, menyerupai itu biar Mas Agustus ini mau gitu loh, istilahnya mau diajak gitu ya, biar mau diajak gitu. Itu sih kalau yang saya lihat ya Mas ya. Oke. Cukup ya. Mas Agustus, terima kasih banyak sudah menceritakan pengalaman mistis yang dialami waktu kecil ya. Boleh next time ada satu, cuman nggak fisik sih bentuknya. Lain kali aja. Oke. Bisa sharing lagi. Yap. Thank you. Izin mengakhiri telepon ya Mas. Dan terima kasih ya untuk ceritanya malam hari ini. Selamat malam.